Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Lestari, MPM 200303032. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah A, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan dan pengkodean menggunakan ASCII. Oke, yang pertama kita mulai dari pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan yang banyak digunakan manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol. Logika komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan, two state element, yaitu off dan on. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binari yang hanya menggunakan dua macam nilai untuk mewakili besaran nilai. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis, atau base atau radik yang tertentu. Pada dasarnya, komputer merupakan alat untuk menghitung, jadi pasti terdapat angka-angka. Pada komputer terdapat sistem bilangan yang terdiri dari 4 jenis, yaitu biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Yang pertama, sistem biner. Sistem biner mempunyai bilangan dasar atau base 2. Dua notasi yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan dasar 2 ini dibentuk dengan kombinasi dasar 2 notasi di atas. Digunakan untuk perhitungan di dalam komputer. Karena komponen-komponen dasar komputer hanya dua keadaan saja, yaitu hidup dan mati. Bilangan biner disebut binary digit atau bit. 4 bit dinamakan nibble dan 8 bit dinamakan byte atau octet. Sejumlah bit yang dapat diproses komputer untuk mewakili suatu karakter atau dapat berupa huruf, angka, atau lambang khusus dinamakan word. Untuk penulisan notasinya yaitu sigma n dikali 2 pangkat A. Nah, n-nya itu 0 dan A pangkat A-nya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Untuk yang kedua, sistem oktal. Dalam sistem oktal atau basis 8 mempunyai simbol angka atau numerik sebanyak 8 buah simbol, yaitu 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai suatu bilangan basis 8 dalam basis 10 dapat dinyatakan sigma n kali 10 pangkat A. Nah, dinamakan n-nya itu 0 sampai 7. Yang tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan untuk A atau pangkat A-nya tadi itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Atau bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Dan yang ketiga, sistem desimal. Desimal atau basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0 sampai 9. Itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal atau decimal integer, dan dapat juga berupa pecahan desimal, decimal fraction. Untuk penulisan notasinya yaitu sigma n dikali 10 pangkat A dengan n-nya itu 0 sampai 9, dan untuk A atau pangkat A-nya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Atau bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Dan untuk selanjutnya adalah heksadesimal. Sistem heksadesimal atau basis 16 mempunyai simbol angka sebanyak 16 buah simbol. Karena angka yang telah dikenal adalah 10, maka perlu diciptakan 6 simbol angka lagi, yaitu A, B, C, D, E, F. Nah, untuk A ini sama dengan 11, B itu
12 dan seterusnya sampai F itu 16. Dengan demikian simbol angka-angka untuk sistem heksadesimal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C, D, E, F. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pengkodean ASCII. Pengkodean bilangan ASCII. ASCII diambil dari kata American Standard Code for Information Interchange, merupakan standar yang digunakan pada industri untuk pengkodean huruf, angka, dan karakter-karakter lain dengan menggunakan 128 kode atau bit. Contohnya adalah susunan tombol keyboard komputer Anda. Nah, terdapat sedikitnya 87 tombol yang memiliki kunci huruf besar, huruf kecil, angka, terus simbol khusus, maupun tombol kunci dengan fungsi khusus tertentu. Fungsi tombol-tombol dalam keyboard dibagi menjadi dua, yaitu numerik dan non-numerik. Sandi pada tombol yang terdiri atas angka, huruf, simbol tertentu, serta fungsi khusus tertentu disebut sebagai alfanumerik atau alfabet dan numerik. Di sini sudah ditampilkan tabel ASCII. Di sini cukup banyak untuk tabel ASCII. Jadi misal nih kita ambil sedikit contoh saja. Huruf A heksadesimal. Ini untuk huruf kecil. A heksadesimalnya itu 61. Nah, untuk A desimalnya itu 97 dan oktalnya itu 141 dan binarinya itu 1100001. Nah, untuk B heksadesimal dan untuk desimalnya itu 98 dan oktalnya itu 142 dan binarinya itu 1100010. Langsung ke contoh saja. Berapakah nilai binari menurut standar kode ASCII? 7 bit untuk kata Vika. Nah, jika diuraikan, kata Vika memiliki 4 karakter, yaitu V, I, K, dan A. Jadi, di situ sudah ditampilkan tabelnya. Nah, jadi V menurut kode binari itu berapa? A menurut kode binari itu berapa? Terus K menurut kode binari itu berapa? Dan A menurut kode binari itu berapa? Nah, bisa dilihat tabel yang kita di slide sebelumnya, jadi kita tinggal masukkan saja. Jadi kata Vika kita tulis ini saja, yaitu 101000001100011000001. Nah, selesai. Simpel kalau kita bisa melihat tabelnya atau paham. Contoh kedua, berapakah nilai heksadesimal menurut standar kode ASCII 7 bit dari kata Vika? Nah, yang perlu kita cermati di sini kan V di sini adalah V huruf besar. Jadi V huruf besar dan V huruf kecil itu beda hasilnya, karena di sini huruf V-nya huruf besar, maka kodenya itu 56. Kalau V kecil beda lagi. Di sini I, K, A-nya kecil. Jadi untuk soal seperti ini kita jangan keliru ketika melihat angkanya atau itu huruf besar atau huruf kecil. Jadi kata Vika dikodekan dalam bentuk heksadesimal menurut kode ASCII 7 bit, yaitu 56, 69, 6B, 61. Nah, V-nya itu kan huruf besar, I-nya huruf kecil 69, K-nya 6B, A-nya 61. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.